Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita masih diberi kesehatan dan bisa diberi kemudahan dalam belajar walaupun di saat pandemi COVID-19 ini. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai APBN dan APBD. Dan untuk selanjutnya, biar kita saling memahami bersama, mari kita untuk menyimak PPT yang sudah disiapkan. APBN, APBD, tujuan APBN, APBD, asas anggaran di format APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu yaitu seperti pemerintah tiap tahunnya, yaitu tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBN di Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang kemudian disetujui oleh anggota DPR. Untuk fungsi APBN, yang pertama itu fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kedua, fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keempat, fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang selanjutnya, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi pengawasan. Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bahwa fungsi pengawasan itu bisa jadi tolak ukur sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau telah ditetapkan pada rapat penyusunan APBN. Untuk sumber-sumber pendapatan negara, ada dua, yaitu penerimaan dalam negeri, yang kedua hibah. Untuk selanjutnya, penerimaan dalam negeri bisa berupa dari pajak, yang pertama. Yang kedua bisa berupa dari penerimaan bukan pajak. Pembelanjaan negara. Untuk pembelanjaan negara ada dua, belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan. Tujuan APBN. Penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Dan dari sinilah pemerintah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara pada tahun ini dan yang serta diterima berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran yang sedang berjalan. Asas anggaran. Asas anggaran surplus. Pemerintahan membelangkan anggaran dengan pendapatan lebih besar dari belanja negara. Asas anggaran defisit. Pemerintahan memberlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara. Asas anggaran berimbang. Pemerintah memberlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka LKS Ekonomi semester 1 kelas 11. Dan ini bukunya.
Dan di dalam LKS ini untuk APBN dan APBD itu halaman 16 sampai halaman 18. Untuk selanjutnya ya, kebijakan APBN terhadap perekonomian. Kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadi penurunan harga atau deflasi. Untuk selanjutnya yaitu APBD adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam 1 tahun. Artinya sama dengan APBN. Yang membedakan adalah APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah di dalam suatu daerah tersebut. Adapun untuk APBD, penyusunannya itu APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Anggaran pendapatan daerah, pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Untuk pajak daerah itu seperti pajak motor, pajak tanah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah. Seperti mungkin ada pabrik di daerah tersebut dan pajak pabrik tersebut, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran pengeluaran daerah. Anggaran pengeluaran daerah yang pertama, anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan pengendalian tugas pemerintah di daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dana alokasi umum atau DAU adalah jumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum atau DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus atau DAK adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana penyelimbangan di samping dana alokasi umum. Dan ini contoh-contoh bangunan yang merupakan fasilitas umum dibangun dengan uang pajak, yaitu dengan rumah sakit, jalan raya, atau kantor-kantor pemerintahan. Dari sini untuk yang mungkin ada yang bisa ditanyakan bisa didiskusikan untuk selanjutnya. Dan bisa kalian mencari referensi, bisa dari internet, bisa dari LKS. Dan yang saya pakai hanya dari LKS Ekonomi kelas 11 semester 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.